Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Karena peta ini memang cukup misterius maka biarkan aku mencobanya, ucap seseorang. Di saat semua orang mempelajarinya dengan serius, ahli di peringkat ketiga Martial Lord berwajah datar segera naik, dan tanpa berpikir panjang, ia menulis satu karakter di atas air terjun. Bas-bas. Namun ketika dia selesai menulis, dan tepat ketika dia melepaskan tangannya, lukisan itu menyala dengan cahaya, dan kilat menyambar dari lukisan itu, lalu kilat itu memasuki tubuhnya melalui jarinya. Ledakan. Bang! Suara teredam terdengar di otak pria itu, dan secara bersamaan ia dipaksa mundur beberapa langkah. Kakinya hampir lemas, dan itu akan menyebabkannya jatuh ke tanah. Di saat melihat kulitnya, itu sudah berwarna putih pucat, san kulitnya mirip dengan warna kertas. Bahkan tatapannya menjadi tumpul, dan dia jelas-jelas sangat terpengaruh. Ketika dia melihat keadaan pria itu, Xia Yu tidak hanya memiliki sedikit simpati, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ia pun tampak sangat marah dan berkata, "Tuan Li, apakah kamu melakukan hal itu karena kamu memandang rendah guruku?" "Peta ketidakpastian ini adalah harta miliknya," ucap Xia Yu. Maafkan aku tidak berani," balas Tuan Li. Melihat bahwa Xia Yu sedikit marah, Tuan Li perlahan-lahan tersadar dan meminta maaf padanya. Namun sayangnya, Xia Yu tidak menerima permintaan maaf itu, dan berkata dengan suara dingin, "Jangankan untuk mengamati peta itu dengan hati-hati, barusan saja kamu bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritual. Ini sudah jelas, kamu menulis sesuatu secara acak, karena kamu ingin menguji apakah peta ini misterius atau tidak. Namun kamu tidak perlu berpuas diri. Itu karena, kilat barusan telah secara permanen melemahkan kekuatan spiritual kamu. Jika kamu tidak mengkonsumsi obat tambahan yang berharga untuk pulih, aku khawatir pencapaian kamu dalam teknik formasi spiritual akan selamanya berhenti pada titik ini. Ini adalah harga yang harus dibayar, karena melakukan tindakan tercela seperti itu," ucap Xia Yu. "Nona Xia Yu, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Nona Xia Yu, tolong beri aku kesempatan lagi," ucap Tuan Li. Mendengar kata-kata itu, Tuan Li langsung panik. Dia dengan cepat membungkuk dengan tangan tergenggam di depan, dan bahkan berlutut untuk meminta maaf. Karena bagaimanapun juga bagi seorang jenius seperti dia, menjadi seorang spiritualis dunia adalah kebanggaannya. Jika di masa depan dia tidak bisa meningkatkan dalam hal teknik pembentukan spiritual, itu benar-benar bisa dikatakan sebagai pukulan fatal baginya. Ini adalah hukumanmu dari peta ketidakpastian. Jangankan aku, bahkan guru aku saja tidak dapat membantu kamu. Pikirkan sendiri bagaimana caranya, untuk memulihkan kekuatan spiritual kamu, balas Xia Yu melambaikan tangannya. "Saudara Li, bukan karena aku ingin mengkritikmu, tetapi kamu memang salah kali ini." Sebelumnya, Lady Xia Yu sudah dengan jelas menyatakan kemisteriusan dalam peta ketidakpastian ini. Tapi kamu tidak percaya pada hal seperti itu, dan sekarang kamu menerima hukumannya. Maka siapa yang bisa disalahkan? Mengenai masalah ini, yang terbaik bagi kamu untuk kembali ke gurumu dan menjelaskan situasinya, sudah pasti dia akan membantumu. Tetapi setelah dia tahu dengan tindakanmu, aku yakin bahkan gurumu tidak akan dengan mudah memaafkanmu. Karena di seluruh wilayah Laut Timur, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati harta Piao Miao Senior. Kata dua orang pria sambil berdiri pada saat yang bersamaan. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Tuan Li menjadi pucat. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan besar, dan ditakdirkan untuk memiliki keberuntungan yang mengerikan. Sepertinya, peta ketidakpastian guru adalah benar-benar mistis dan misterius. Biarkan aku mencobanya, dan melihat bagaimana kelanjutannya, ucap Chun Wu. Tepat pada saat itu, Chun Wu tertawa terkikik-kikik di depan lukisan itu dan dengan tangan terulur, dia akan menulis sesuatu pada lukisan itu.
Chunwoo, berhenti, tegur Xiaoyu. Namun untungnya, sebelum membiarkannya melakukan apapun, Xiaoyu yang ada di sampingnya dengan cepat menariknya kembali. Wajahnya tampak penuh dengan ketegaran, itu saat bibirnya bergerak sedikit. Sepertinya dia mengatakan beberapa kata peringatan kepada Chunwoo, dan itu menyebabkan dia langsung terlihat seperti bola yang kehilangan semua udaranya, lalu mundur ke samping dan terdiam. Semua orang, bisakah kamu melihat berapa banyak air terjun di lukisan ini? Setelah menghentikan Chunwoo, Xiaoyu tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada orang banyak. Ini, setelah melihat seberapa kuat peta ketidakpastian itu, siapa yang masih berani untuk maju dan mencobanya? Mereka benar-benar takut untuk menerima situasi yang sama dengan apa yang dialami oleh Li. Tuan Gao Xiong, aku pernah mendengar bahwa teknik formasi spiritual kamu sangatlah luar biasa. Kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu pada waktu yang sangat dini, dan bahkan ketika kamu berada di tingkat ke-8 ranah surga. Aku ingin tahu, bisakah kamu melihat melalui misteri lukisan ini? Melihat tidak ada yang merespons, Xiaoyu segera mengarahkan pandangannya ke arah pria, yang memiliki kultivasi martial lord peringkat 4. Dibandingkan dengan yang lain, yang disebut Gao Xiong ini tidak terlalu memiliki banyak perubahan di wajahnya. Dia pun berkata dengan sangat tenang, peta ketidakpastian ini benar-benar luar biasa, dan itu seperti yang diharapkan dari harta karun senior Piao Miao. Maafkan bakat aku yang kurang ini, karena aku tidak bisa melihat melalui ketidakjelasan lukisan ini. Namun aku tahu satu orang yang mungkin bisa melakukannya. Dia adalah murid paling terkenal di Kuil Wuya, dan kepala Kuil Wuya juga seorang spiritualis dunia yang langka dan kuat di wilayah Laut Timur. Aku sangat yakin, muridnya pasti dapat melihat melalui kedalaman lukisan ini, kata Gao Xiong. Apakah orang yang kamu bicarakan ini adalah Zhu Tianming? Dong Sue segera memotong perbincangan mereka. Nona Dong Sue benar, dia memanglah Zhu Tianming. Meskipun junior Zhu berusia tepat 23 tahun, tapi teknik formasi spiritualnya sangat luar biasa. Aku juga pernah mendengar bahwa, ia menjadi spiritualis dunia jubah ungu ketika ia berada di tingkat ke-7 ranah surga. Dan pada saat ini, meskipun kultivasi aku lebih tinggi darinya, tapi teknik formasi spiritual aku lebih rendah daripada miliknya. Junior Zhu juga menerima lencana senior Piao Miao, dan sekarang dia berada di Misty Peak. Jika kamu tidak keberatan, mengapa tidak mengundangnya? Mungkin dia bisa menyelesaikan peta ketidakpastian ini, balas Gao Xiong merekomendasikan. Kami belum pernah melihat Tuan Zhu sebelumnya, jadi jika mengundangnya begitu tiba-tiba, sepertinya ini agak tidak pantas. Ucap Dong Sue agak ragu-ragu. Bahkan Xiaoyu dan Qiu Zhu memiliki ekspresi yang sama. Itu tidak apa-apa kok, karena ada sedikit persahabatan antara aku dan Junior Zhu. Aku bisa menemani Lady Dong Sue, itu untuk mengundang Junior Zhu bersama-sama, kata Gao Xiong. Itu akan menjadi yang terbaik, balas Dong Sue dengan senang. Dan ketika dia berbicara, dia pergi bersama dengan Gao Xiong. Tidak lama setelah itu, mereka berdua kembali, dan seseorang juga mengikuti mereka. Pria itu memiliki penampilan yang biasa, dan tidak lebih unggul daripada orang-orang saat ini yang ada di istana. Kultivasinya juga lebih rendah dari Gao Xiong, dan dia hanya menjadi martial lord peringkat 3. Namun sayangnya, sikapnya yang buruk hanya beda tipis dengan Gao Xiong. Dia penuh kesombongan, dan penuh percaya diri. Ketika dia melihat Chu Feng dan yang lainnya, matanya sedikit banyak mengandung penghinaan. Tuan Zhu, apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Xiaoyu. Sepertinya dia sangat berharap, bahwa seseorang dapat melihat melalui peta ketidakpastian. Sejujurnya Nona Xiaoyu, aku telah mengembangkan teknik pembentukan spiritual khusus sejak aku muda. Aku dapat memusatkan kekuatan spiritual aku ke mata aku, dan memungkinkan aku untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Selain itu, setelah bertahun-tahun berkultivasi, aku memiliki beberapa pencapaian kecil. Dan untun peta ketidakpastian ini, seharusnya tidak terlalu sulit bagi aku, kata Zhu Tianming dengan sangat kepercayaan diri.
Wah, itu keren. Bolehkah aku meminta Tuan Zhu untuk menunjukkan kepada kami teknik formasi spiritual spesial kamu? Xia Yu bertanya sambil tersenyum. Dan bahkan sikapnya sangat sopan. Tentu saja dong, balas Zhu Tianming sambil tersenyum ringan. Lalu tatapannya tiba-tiba berubah, dan benar-benar menembakkan dua sinar cahaya yang nyaris tak terlihat. Setelah sinar cahaya itu berputar-putar di atas peta ketidakpastian, pandangannya berubah lagi, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Namun setelahnya, dia sekarang tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa membuang kata-katanya, dia mengulurkan jarinya, dan melambaikannya pada peta ketidakpastian itu, hingga akhirnya menulis angka 6. Pada saat itu, selain Chu Feng, setiap orang di lokasi ini mengalami ketegangan. Tanpa berkedip, mereka dengan serius menatap peta ketidakpastian. Suasananya mulai gugup, dan orang bahkan bisa mendengar detak jantung orang lain. Bas-bas. Tepat pada saat itu, peta ketidakpastian segera berubah, dan 6 air terjun pun muncul. Secara bersamaan, seutas cahaya meledak secara eksplosif. Dan sambil mengikuti jarinya, seutas cahaya itu memasuki tubuh Zhu Tianming. Ketika seutas cahaya itu memasuki tubuhnya, ekspresi Zhu Tianming menjadi sangat berubah. Namun anehnya, kejadian itu sama sekali berbeda dengan apa yang dialami Tuan Li dari sebelumnya. Zhu Tianming memiliki wajah yang sakit, tetapi dia juga tampak gembira. Bahkan ekspresinya memerah dengan cukup baik, dan tidak lama kemudian dia pun berkata, "Peta ini memang mistis. Seperti yang diharapkan dari harta karun senior Piao Miao." Wush! Ketika perubahan seperti itu terjadi pada Zhu Tianming, peta ketidakpastian sekali lagi menjadi selembar kertas putih. Ketika mereka melihat perubahan seperti itu, semua orang sudah tahu hasilnya. Zhu Tianming benar-benar melihat melalui peta ketidakpastian itu, dan menerima manfaat yang luar biasa. "Tuan Zhu, apakah kamu sudah berhasil? Bagaimana perasaannya?" tanya Xia Yu. Meskipun mereka sudah tahu hasilnya, tapi Xia Yu masih bertanya. Pada saat yang sama, yang lain menatap Zhu Tianming dengan saksama, dan menunggu jawaban darinya. "Aku merasa sangat baik, dan kekuatan spiritual aku memang telah diperkuat. Namun sayangnya, ledakan kekuatan ini terlalu kuat. Mendapatkannya sekali akan sangat membantu menuju kekuatan spiritual seseorang, tetapi jika memperolehnya sekali lagi, aku khawatir hasilnya akan menjadi kebalikannya," balas Zhu Tianming. Kata-kata Tuan Zhu memang sangat benar. Guru aku juga mengatakan, bahwa manfaat peta ketidakpastian ini hanya dapat diterima satu kali saja. Karena kalau tidak, jika seseorang melebihi batasnya, maka akan ada konsekuensi yang sangat serius. Dan karena Tuan Zhu dapat melihat melalui peta ketidakpastian ini, bisakah kamu menyelesaikan keinginan orang lain, dan memungkinkan kami untuk menikmati manfaat dari peta ketidakpastian ini juga? Tanya Xia Yu sambil tersenyum. Bahkan di dalam matanya, itu sebenarnya ada sedikit permohonan. "Sejak Lady Xia telah berbicara, tentu saja aku tidak punya masalah dengan itu," balas Zhu Tianming yang setuju tanpa ragu-ragu. "Kalau begitu, maaf telah merepotkanmu Tuan Zhu," ucap Xia Yu. Mendengar itu, senyumnya segera mekar di wajah Xia Yu. Dan dengan pikirannya, dia menembakkan untaian kekuatan spiritual lain ke peta ketidakpastian. Seketika, sebuah lukisan yang penuh dengan senjata pun bermunculan. Lalu pada lukisan itu, muncul lagi kata-kata yang mirip dengan yang sebelumnya, yaitu menanyakan berapa banyakkah kapak ini. Bas-bas. Tatapan Zhu Tianming seketika memancarkan cahaya, dan setelah memindainya, dia berkata kepada Xia Yu. "Nona Xia, itu ada satu kapak," ucap Zhu Tianming. "Junior Wuking, apakah kamu seorang spiritualis dunia?" tanya Xia Yu. Setelah mengetahui jawabannya, Xia Yu tidak segera naik dan memecahkan teka-teki itu, tetapi melihat ke arah Chu Feng sebagai gantinya. "Senior Xia Yu, Wuking memang seorang spiritualis dunia," jawab Chu Feng sambil tersenyum dengan rendah hati, dan juga tidak sombong. "Wah, itu keren, ada pepatah yang mengatakan bahwa, mereka yang mendengarnya, maka mereka juga mendapatkan bagian.
Karena Tuan Zhu sangat bersedia membantu orang lain, aku merasa bahwa orang-orang yang ada di sini pada hari ini, semuanya harus menikmati kekuatan mistis ini dari peta ketidakpastian. Junior Wooking, di sini kultivasi kamu adalah yang paling lemah. Aku akan memberikan kesempatan ini kepada kamu terlebih dahulu, kata Xia Yu kepada Chu Feng dengan wajah yang penuh senyum. Namun pada saat itu juga, Chu Feng tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Bajingan, gumam Knu Feng dalam hatinya. Itu karena, Chu Feng tidak merasa bahwa Xia Yu akan begitu baik hati, karena dia memberikan kesempatan kepadanya pertama kali secara acak. Ini sudah jelas, dia tidak sepenuhnya percaya pada kekuatan Zhu Tianming, dan dia takut mengalami hal yang sama dengan Tuan Li. Jadi, dia ingin Chu Feng mengujinya terlebih dahulu. Senior Xia Yu, aku pikir kamu tidak benar tentang itu. Karena kultivasi Junior Wooking adalah yang paling lemah, maka secara alami, dia tidak bisa menikmati hal yang begitu baik terlebih dahulu. Dari apa yang aku lihat, kesempatan ini harus diberikan kepada Sir Gao Xiong, ucap Chun Wu. Tetapi pada saat itu, Chun Wu tiba-tiba berbicara dengan cekikikan. Meskipun gadis itu tampak agak bodoh, tapi pada kenyataannya, dia ini gadis yang sangat pintar. Dia juga bisa melihat melalui rencana Xia Yu, jadi dia membantu Chu Feng keluar dari situasi yang sulit ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Gao Xiong langsung berubah. Mereka semua yang ada di sana adalah orang-orang cerdas. Jadi tentu saja mereka tahu, bahaya apa yang disembunyikan oleh kesempatan itu. Saudara Gao, silahkan. Apakah kamu masih tidak percaya dengan kekuatan aku? Zhu Tianming berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah. Karena sudah seperti itu, aku, Gao Xiong, akan mengambil kesempatan ini, alas Ga Xiong. Dalam situasi seperti itu, tidak terlalu bagus bagi Gao Xiong untuk banyak berbicara. Jadi, dia hanya bisa menulis angka 1 di peta ketidakpastian itu. Setelah menulisnya, seutas cahaya langsung terbang, dan bergegas ke tubuh Gao Xiong. Adapun dengan reaksinya, itu sama persis dengan Zhu Tianming sebelumnya. Kegugupan sebelumnya langsung lenyap seperti asap, dan yang menggantikannya adalah kegembiraan yang tak terkatakan. Mistis, benar-benar mistis. Peta ketidakpastian ini benar-benar merupakan objek ilahi. Nona Xia Yu, Nona Chun Wu, Nyonya Dong Sue, Nona Qiu Zhu, Saudara Zhu, terima kasih banyak. Ucap Gao Xiong dengan sangat senang ketika mendapatkan manfaat seperti itu, dan ia mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Teknik pembentukan spiritual khusus Tuan Zhu sungguh luar biasa. Kami para sister mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati kami. Namun sayangnya, kita masih harus menyusahkan Tuan Zhu lagi, ucap Xia Yu. Xia Yu memiliki pikiran yang sangat dalam. Dan setelah beberapa saat memuji, tanpa membiarkan Zhu Tianming menarik napas, dia menyuruhnya untuk terus menyelesaikan peta ketidakpastian, dan terus menggunakannya. Namun anehnya, Xia Yu tidak sepenuhnya percaya dengan kemampuan Zhu Tianming. Setelah itu, dia memiliki 2 orang lagi untuk mencobanya. Dan hanya setelah melihat keberhasilannya, barulah dia bisa yakin dan mulai secara pribadi menggunakan peta itu. Dia mengikuti instruksi Zhu Tianming, dan memecahkan peta ketidakpastian. Tetapi selama waktu itu, Chu Feng yang selalu berada di belakang kerumunan dan tidak fokus, dia secara diam-diam menggunakan mata surgawinya untuk mengamati peta ketidakpastian itu. Dia bahkan mengamati Zhu Tianming juga. Dia pun menemukan bahwa apa yang disebut dengan teknik formasi spiritual khusus itu, meskipun memang unik, tapi itu sangat menguras tenaga. Selain itu, lukisan yang ditampilkan pada peta ketidakpastian ini, semakin lama menjadi semakin kompleks. Itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya, dan di dalam situasi itu, kekuatan Zhu Tianming samar-samar mulai bercampur aduk. Namun demi wajah dan harga dirinya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus menyelesaikan lukisannya. Setelah Xia Yu, Dong Sue, dan yang lainnya berhasil memecahkan peta ketidakpastian, orang-orang di sana tidak meragukan Zhu Tianming sedikitpun.
Hingga akhirnya, Kyuzu yang bergelar sebagai salah satu dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur pun muncul. Dia berdiri di depan lukisan itu, dan saat melakukan itu, dia benar-benar tampak cantik seperti peri yang berjalan di legenda. Dan bahkan dia juga sangat menarik. Namun ketika dia mengulurkan tangannya, dan bersiap untuk memecahkan teka-teki dengan instruksi Zhu Tianming, Chu Feng secara tiba-tiba berteriak. "Berhenti!" teriak Chu Feng. Teriakan tiba-tiba Knu Feng ini, itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka semua melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. "Wu Qing, apa yang kamu lakukan?" Xia Yu bertanya dengan sangat tidak senang. Nada suaranya bahkan dipenuhi dengan keganasan. "Senior Xia Yu, Senior Kyuzu, angka yang dikatakan saudara Zhu salah. Tidak ada angka 4 dalam lukisan ini, tetapi 5. Jika Senior Kyuzu menulis angka 4, maka dia akan menerima serangan balik dari peta ketidakpastian itu," balas Chu Feng dengan tenang. "Sampah. Kemampuan apa yang kamu miliki? Kamu bahkan berani sekali mengatakan apa yang aku lihat adalah sesuatu yang salah," teriak Zhu Tianming. Mendengar kata-kata itu, Zhu Tianming langsung marah. Dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan mulai mengutuk dengan keras. "Saudara ini disebut Wu Qing kan? Aku tidak ada niat untuk mencela kamu atau apapun, tetapi jika kamu ingin bertindak sebagai pahlawan dan menyelamatkan keindahan, maka kamu harus mengganti cara yang lain. Sebenarnya kamu ingin membantu Lady Kyuzu atau ingin merugikannya?" "Betul sekali. Bahkan jika kamu ingin merencanakan hubungan, kamu tidak dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Jika Lady Kyuzu melakukan apa yang kamu katakan dan menulis angka 5, kemudian Lady Kyuzu menerima serangan balik dari peta, dapatkah kamu memikul tanggung jawab itu?" Pada saat yang sama, Gao Xiong dan yang lainnya juga mulai mengejek Chu Feng. Pada saat yang sama mereka mengejek, bahkan ada senyum tipis di wajah mereka, dan seolah-olah mereka sedang melihat lelucon. "Junior Wu Qing, karena kamu dibawa ke sini oleh Senior Kyushui secara pribadi, maka aku tidak akan membantah ini. Tapi teknik pembentukan spiritual khusus Tuan Zhu memang sangat kuat, dan kami sudah memverifikasi ini secara pribadi. Jadi, aku meminta kepada kamu untuk tidak berpikir bahwa kamu itu pintar. Atau jangan salahkan aku, karena aku tidak menahan diri." Xia Yu dengan dingin berteriak sambil menunjuk Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."